Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar di KF Bird Farm. Video kali ini kita akan wawancara eksklusif dengan pemegang produk AJB atau orang yang pertama kali menciptakan ProBooster. Bagi yang belum tahu, mungkin ini ProBooster adalah merek fur yang diperuntukkan khusus untuk beternak. Nah, karena kemarin ada error dalam pembuatan video, jadi ada beberapa video yang tidak bisa kita ambil, artinya error lah, rusak videonya. Akhirnya kita coba potong-potong videonya dan ada sedikit yang bisa kita cuplikan, kita berikan cuplikannya. Makanya saya terlebih dahulu menjelaskan di sini. Mungkin lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Produksi because ngerawat burung ternak kan kalau 1-2 ekor sih mungkin kita nggak berat ya. Ini udah banyak juga begini. Kemarin sempat saya sampai hampir setruk itu setahun 52 juta bayar jangkrik doang. Iya, direkap dulu. Ketolongnya itu ya sama ProBooster itu. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih Om. Nih, kenalin ya teman-teman. Ini Om Medi nih, pemegang produk AJB ProBooster yang saya pakai produknya di peternakan saya. Insya Allah nanti ke depan kita mau konsorsium nih bertiga. Nah, mungkin perlu ditanyain Om, bahan untuk membuat ProBooster itu dasarnya dari apa sih? Bahannya itu sebetulnya ya itu tadi kita awal bikin itu ya awalnya itu dari kendala. Sebetulnya waktu itu saya bikin pur itu kadang-kadang kalau susah jangkrik ya, karena dulu saya memang full jangkrik, nggak pakai ya memang produksi gitu kan, Seperti peternak pada umumnya ya, ya. tapi nggak pakai keroto. Memang saya keroto, cacing atau cacing sih sesekali lah gitu. Saya pikir kalau misalnya memang bahan dasar pur ini dari jangkrik dengan ditambah mungkin bahan-bahan yang lain gitu kan, kemungkinan sih bisa gitu si burung ini tetap produksi. Nah, memang kendalanya karena rata-rata peternak itu kan karena udah dari awalnya dari jangkrik, agak susah untuk membiasakan dari pur. Terus kadang-kadang berpikirnya itu, waduh gimana kalau nggak dimakan gitu kan, malah nanti nggak produksi atau bahkan sampai ini lagi gitu kan. Makanya dulu pas pada waktu saya tawarin itu kan, saya bilang nanti dipantau gitu, tetap kasih jangkrik tapi nanti dipantau, dimakan nggak purnya gitu kan. Kalau misalnya memang dimakan, saya pastikan aman gitu. Karena memang kalau saya sih memang benar-benar benar-benar dilepas itu benar-benar dilepas total, tanpa jangkrik sama sekali. Awalnya. Tapi memang satu indukan. Hasilnya indukan itu memang awalnya udah ngepur. Sengaja saya pilihnya itu yang memang udah ngepur ya, bukan yang nggak ngepur gitu. Saya full pakai jangkrik, full. Ya hasilnya tetap sama gitu. Saya pikir kalau misalnya memang bisa pakai pur, ya kenapa kita mesti repot-repot pakai jangkrik lagi gitu. Oh, berarti bahan utamanya jangkrik. Bahan utama jangkrik. Ada tambahannya? Jangkrik, cacing, ulat tongkong, terus ditambah sama lobster. Gitu. Cuman ya itu, kalau yang pur-pur konvensional itu kan kebanyakannya itu kan tepung. Iya. Makanya kenapa ada yang suka nyepah gitu kan, nyepah itu kan biasa sepah itu kan yang nggak bisa dicerna gitu. Oh, emang iya sih kalau pakai ProBooster nggak ada sepahan ya? Ya. Terus kenapa kotorannya bisa kecil-kecil Om? Kayak becek gitu? Ya itu ya karena bahan dasarnya dari itu tadi. Jangkrik ya? Jangkrik, kayak keroto juga gitu.
Karena biasanya rata-rata kalau misalkan makan itu, ya itu makannya apa, kotorannya itu seperti makan itu aja, jangkrik kerotos seperti itu. Gitu makanannya, karena memang bahan dasarnya dari jangkrik. Terus ada tambahan kimia lainnya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti pure dari bahan alami aja ya? Dari bahan Pengawet juga nggak pakai. Iya, justru kita kayak pertama. Karena nggak paham kan, taruh aja di toples-nya basi om. Ya makanya memang Jamur. secukupnya. Jadi jangan sampai, kalau bisa sih sebetulnya 2 hari masih bisa kuat. Ya. 2 hari masih kuat. Mungkin ya 3 hari lah masih bisa kuat. Yang penting mungkin penempatan posisinya apa namanya, jangan lembab. jangan sampai lembab dekat sama bak mandi atau apa gitu, jangan gitu kan, biar nggak keciprat air. Atau kalau saya kan, kalau misalkan apa namanya, ada juga kadang yang di sini pur, di sini dikasih minum gitu. Nah itu khawatirnya dia minum dia jadi kena pur, akhirnya cepat basi. Terus satu lagi nih, keseimbangan nutrisi. Apakah bisa dipastikan di setiap produksi tetap seimbang nutrisinya? Dari hasil produksi. Hasil produksi pur. Kalau hasil produksi, memang pur ini dibuat untuk bukan untuk memperbanyak produksi, gitu. Cuma ini pur pengganti extra fooding lah ibaratnya. Enggak, artinya begini. Kandungan jangkrik misalkan 50% protein, berarti kan Ya. lain-lainnya sekian persen. Nah itu bisa dipastikan nggak kandungannya tetap? Oh bisa. Karena memang kan dari bahan yang kita buat itu ya ada standarnya. Terus ada pengawasan ahli nggak? Ada. Oh, ada. Dokter hewan berarti ya? Dokter hewan ada. Gitu dok. Karena kita ya kita juga kan nggak sembarangan, ibaratnya kita bikin pur. Memang awalnya bukan untuk dijual. Awalnya ya saya mau untuk sendiri. Iya. Gitu. Kalau misalnya memang saya bagus ya saya juga nawarinnya kan ke teman-teman. Iya. Termasuk saya kan. Nah, gitu enggak, saya enggak nawarin ke yang lain kan. Coba aja nih. Coba aja nih. Ya itu tadi saya apa namanya? Waktu itu 1 tahun saya. 1 tahun itu macet produksi. Entah itu memang karena apa, waktu itu saya masih pakai jangkrik lah, dengan porsi yang sama dari sebelumnya gitu kan. Saya pusing, waduh, ya istilahnya kan jangkrik kan ya tetap harus ada gitu. Benar. Makan. Ya dari situlah saya coba, ya udahlah coba kalau misalkan bikin pur dengan kandungan jangkrik dan yang lain-lain gitu kan. Yang memang dibutuhin buat burung ternak gitu ya. Nah, ya udah. Gitu kita bikin. Akhirnya setelah dibikin, ya alhamdulillah dari situ mulai produksi. Gitu, mulai produksi, aktif produksi. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Ya intinya nggak ada pengaruh lah, nggak ada pengaruh apa-apalah gitu. Nggak ada pengaruh. Yang penting burung mau makan. Oke, gimana teman-teman setelah menyimak video wawancara eksklusif kita bersama dengan Om Humaydi, pemilik merek dagang AJB, yaitu salah satu produk unggulannya yaitu tadi Pro Booster Pur Breeding khususnya untuk burung pemakan serangga ya. Nah, jadi kan awal mulanya terciptanya Pro Booster karena keresahan dari Om Humaydi sendiri, dimana saat produksi kadang-kadang dilema kita para peternak itu adalah kesulitan dalam suplai pakan, utamanya mungkin jangkrik ya, yang kadang-kadang memang di tempat-tempat tertentu agak susah, langka untuk mendapatkannya, bahkan mungkin jika pun ada harganya bisa melambung tinggi. Nah dari keresahan inilah beliau mencetuskan ide bagaimana kalau misalkan jangkrik di saat suplai banyak kita buat ekstra. Nah setelah diekstrakan jadilah Pro Booster spesialis breeding ini gitu. Nah, dalam pembuatannya beliau menjelaskan di video tadi bahwa kandungan nutrisi yang tertera dalam pur tersebut dalam setiap produksinya akan selalu terjaga keseimbangan dari nutrisi yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mungkin fur ini tidak menggunakan bahan pengawet, makanya mungkin untuk teman-teman yang sudah mengkonsumsi Pro Booster lebih disarankan setelah kemasan dibuka agar disimpan di tempat atau toples yang kedap udara gitu loh, untuk bisa awet si fur ini, karena kalau sudah terkena udara paling lama sekitar 2 hari dia udah basi atau berjamur gitu kan. Nah yang ketiga,
Yang ketiga, ini ProBooster diciptakan bukan untuk mendongkrak produksi. ProBooster diciptakan hanya untuk mengganti extra fooding yang biasa kita gunakan dalam produksi. Jadi jangan salah tafsir. Bagi yang memang kesulitan atau apa, ini bukan untuk menambah, ini bukan untuk mendongkrak produksi. Misalkan yang tadinya biasa nomor 4 jadi 5 dan nanti semua, enggak. Tetap ini kita kembalikan lagi ke karakter burungnya masing-masing ya. Kalau memang biasanya 4 ya 4, tetap biasanya 2 ya 2, tetap. Mungkin biasanya 5 juga bisa tetap gitu loh. Dan dalam pemakaiannya disarankan untuk tetap menggunakan jangkrik walaupun porsinya jauh dikurangi dari porsi pada umumnya peternak gitu loh. Nah, mungkin sedikit kisah tadi bisa menjadikan inspirasi untuk kita untuk tetap terus berjuang di peternakan burung, khususnya pemakan serangga ya. Dalam hal ini saya sendiri beternak murai batu, untuk tetap semangat karena alhamdulillah sudah ditemukan atau sudah di launching produk AJB ini, ProBooster Special Breeding ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya yakin bisa bermanfaat karena saya sendiri pun menggunakannya gitu loh. Jadi saya iklan bukan karena di endorse atau apa, enggak, sama sekali tidak ada endorse dari beliau. Saya tetap membeli produknya. Jadi saya tetap membeli produk ini dari Om Humaydi dan saya tidak pasarkan sendiri, tetap ada link khusus untuk berbelanja ini. Silakan, nanti bisa saya cantumkan di kolom komentar atau mungkin bisa langsung menghubungi Om Humaydi. Singkat cerita, singkat kata, saya merekomendasikan food ini untuk dipergunakan di peternakan Anda. Insya Allah bisa sedikit banyak membantu produksi trotolan di peternakan Anda. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kalaupun ada saran, kritik, silakan cantumkan di kolom komentar. Oke, baik, terima kasih. Salam sukses peternak murai batu Indonesia. Salam KF Arjuna Bird Farm Serang, Banten. Paham dong. Pas produksi